Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bian ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, jadi tentunya masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yaitu orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Naam. Dan telah berlalu kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan bab ini. Nah, kita baca penjelasan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Kata beliau, فَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. Adapun orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan mereka dengan surga secara personal dari kalangan para sahabatnya, fa inna ashabil hadits yashhaduna lahum bidzalik, maka ashabul hadits juga mempersaksikan mereka dengan apa yang Rasulullah persaksikan kepada mereka tersebut. Naam, tasdiqan minhum li rasuli sallallahu alaihi wasallam fima dzakarahu wa wa'adahu lahum. Hal ini sebagai satu bentuk pembenaran Rasulullah, pembenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ashabul hadis mereka membenarkan apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang di antara rukun daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu adalah membenarkan apa-apa yang diberitakan atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ashabul hadis berpegang teguh
dengan rukun ini. Hatta yang disampaikan oleh Rasulullah itu perkara gaib, mereka tetap membenarkannya. Nah, mereka meyakini bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara ngarang-ngarang sesuai dengan keinginannya, melainkan beliau berbicara adalah berdasarkan apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Lalu kata beliau, kata Imam As-Sabuni, fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalik. Karena hakikatnya Rasulullah itu tidak mempersaksikan sahabat-sahabatnya itu dengan surga, melainkan setelah beliau mengetahui hal itu. Jadi kalau beliau belum tahu, ya beliau tidak mungkin sampaikan. Karena beliau sudah tahu, maka beliau sampaikan. Nah, yang beliau tahu ini adalah perkara gaib. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada beliau perkara gaib tersebut. Ya. Kata Imam Sabuni, wallahu ta'ala atla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma sya'a min ghaibihi. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan atau menyampaikan, memberitakan kepada Rasulnya itu apa-apa yang Allah kehendaki dari perkara gaibnya. Apa-apa yang Allah kehendaki dari perkara gaibnya. Nah, di antara klaim surga atau klaim neraka itu perkara gaib. Iya. Dan ada di antara orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah secara personal masuk neraka, dan juga dikehendaki oleh Allah secara personal masuk surga, yang Allah beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya apa Allah menyampaikan perkara gaib, sebahagian perkara gaib kepada Rasulnya? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Jin, ya, yaitu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak menyampaikan perkara gaib itu kepada siapapun. Dan ini hukum umum. Ya, hukum dasarnya itu ini. Hukum dasarnya Allah tidak memberitakan perkara gaib itu kepada siapapun. Itu umum. Lalu Allah keluarkan, ada orang-orang khusus yang Allah beritahukan. Siapa mereka? Manir tada min rasulin. Orang yang Allah ridhai dari kalangan Rasul. Nah, berarti pemahamannya ada Rasul itu mengetahui sebagian perkara gaib. Maka di antara perkara gaib yang diketahui oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabatnya tertentu secara personal yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, mahfum ya ikhwan? Baik. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan hal ini telah Anda jelaskan pada pelajaran yang lalu. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, wa qad basyara sallallahu alaihi wasallam asyaratan min ashabihi bil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada 10 orang dari kalangan sahabatnya dengan surga. Wa hum Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyu wa Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, di sini kata beliau, mereka itu 10 orang dari kalangan sahabat beliau yang diberikan kabar gembira dengan surga secara personal
Itu diantara mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhum. Nah, pertanyaan, apakah di kalangan para sahabat ini cuma 10 orang ini aja yang diberikan kabar gembira dengan surga secara personal? Jawabannya tidak. Jadi penyebutan 10 orang ini bukan adalah pembatasan, bukan pembatasan, ya. Kenapa? Karena di sana ada nas-nas yang menunjukkan ada orang-orang lain dari kalangan sahabat Nabi itu yang juga diberikan kabar gembira dengan surga. Tapi penyebutan 10 di sini adalah bukan apa? Bukan pembatasan. Sebab itu dia bukan pembatasan. Nah, dan 10 orang ini, ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, 4 diantaranya adalah termasuk daripada para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. 6 sisa lainnya juga orang-orang yang layak untuk menjadi khalifah. Orang-orang yang apa? Layak untuk menjadi khalifah. Sebab itu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, itu beliau memberikan apa? Instruksi kepada dewan syuronya, diantaranya ini orang-orang yang dijamin surga ini untuk apa? Bermusyawarah dan memutuskan siapa yang diantara mereka yang layak untuk menjadi apa? Khalifah. Iya. Diberi waktu oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apabila lewat waktunya tidak ada yang terpilih, maka semua ini harus dibunuh. Kenapa? Kenapa begitu? Ini ketegasannya Amirul Mukminin ya, radhiyallahu taala anhu. Ya karena kalau mereka semua tidak mau, itu berarti mereka lari dari tanggung jawab. Kalau tidak ada yang terpilih berarti semuanya ini lari dari tanggung jawab. Atau kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua mereka semuanya ambisi. Mereka semuanya ambisi. Mahfum ya? Nah, maka dari itulah para sahabat ini mereka bermusyawarah dan mereka memilih bahwa di antara mereka yang paling berhak itu adalah Utsman ya bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian ini 10 orang. Kata Anas bin Malik kemudian kata Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah kemudian wa kadzalika qala li Thabit bin Qais bin Syammas, dan demikian pula Rasulullah itu bersabda kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Apa kata Rasulullah? Anta min ahlil jannah. Engkau ini termasuk ahli surga. Engkau termasuk ahli surga. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falaqad kana yamshi baina adhhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah wa min ahlil jannah. Maka Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah khadimnya Nabi, pelayannya Nabi. Itu beliau bersahabat dengan Nabi, itu menemani Nabi itu 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi dari waktu itu Anas bin Malik dari usia 10 tahun dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim ke hadapan Nabi. Katakan, ya Rasulullah, ini putraku, ya aku titipkan dia untuk melayanimu. Dan Anas bin Malik itu melayani Rasulullah dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahunan. Iya, kurang lebih begitu. Beliau Rasulullah wafat. Jadi beliau sangat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar beliau bermulazamah. Tapi kalau anak-anak kita umur 10 tahun itu kira-kira dititip untuk melayani orang itu udah bisa apa belum tuh? Hah? Padahal kita sekarang kalau sekolah parenting itu ya cukup banyak ya. Minggu ini parenting, bulan besok parenting, bulan besok lagi parenting lagi. Ya, banyak sekali. Tapi apa? Hasilnya ya gitu-gitu aja. Ya, hasilnya sudah jam sholat, dia belum ada, sudah sholat masih lari-lari.
Kalau masuk di kamar mandi pintunya harus dibanting keras, kalau nggak dibanting keras belum sah, ya. Nah, begitu juga keran air kalau dibuka nggak tertutup juga sudah lari, udah biarkan aja terbuka gitu jalan. Nah, begitu juga orang tuanya kalau lewat lihat air ada jalan lewat aja juga, nggak tutup juga. Jadi memang ya gitulah kata orang, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Wa nafiddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata apa? Ya, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendidik Ikrimah, itu Ikrimah itu kalau jam belajarnya itu dirantai sama Ibnu Abbas supaya jangan lari ke sana kemari, dirantai. Duduk belajar sampai selesai baru dibuka rantainya. Boleh. Ya. Nah, ya barangkali Pak Guntur bisa terapkan besok ya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau enggak kadang-kadang apa pintu-pintu masjid ini lepas berantakan jatuh kemana-mana. Nah, pintu kamar mandi pecah berantakan, lemari apa keran-kerannya juga baru dipasang patah lagi, baru dipasang rusak lagi. Ya, nanti kata kita ya orang tua kayak gitu Ustaz. Ya, anak-anak kayak gitu Ustaz. Ya dulu juga ada anak-anak, ya. Bukan baru sekarang ada anak-anak. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Anas bin Malik ini dari 10 tahun itu dia sudah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah. Itu tergambar dalam apa riwayat yang dinukilkan dari beliau. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan, saya tidak pernah mendapati orang yang paling lembut pendidikannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengatakan marah terhadap sebuah kesalahan, dan beliau apa berubah romannya saja nggak pernah. Kenapa? Karena orang-orang yang melayani beliau juga orang-orang yang peka. Jadi kalau Rasulullah itu masuk di kamar mandi, tidak tunggu sampai beliau katakan, tolong ambilkan sendalnya Anas. Tidak. Beliau di kamar mandi, Anas bin Malik udah datang bawa sendalnya. Beliau ke tempat pembuangan hajat, mereka sudah ambil air bawah. Jadi nggak suruh. Kalau anak-anak kita kadang-kadang kita suruh pun dia masih mutar. Sana main, sana sini. Kita teriak 2-3 kali, baru dia lihat kita heran-heran. Kayak dia lagi pikirannya lagi nggak kemana gitu. Belum connect pikirannya. Ya. Nah. Jadi ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, maka saya kira pendidikan ini harus dikembalikan kepada metode salaf. Harus dikembalikan kepada metode salaf supaya melahirkan orang-orang yang sebagaimana telah melahirkan para salafun as-salih. Nah, kemudian Anas bin Malik berkata, "Falaqad kana yamshi baina adhhurina wa nahnu naqul." Dan sungguh Thabit bin Qais bin Syammas ini dia masih hidup di tengah-tengah kami, dia berjalan sana sini lalu lalang, wa nahnu naqul, dan kita katakan kepada dia, kita katakan innahu fil jannah wa min ahlil jannah. Dia ini di surga dan termasuk ahli surga. Mereka persaksikan secara personal ya. Nah, berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita lihat di sini ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang 10 orang sahabat yang masuk surga ini, itu beliau mengisyaratkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di mana dia berkata, "Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul." Aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku pernah mendengar beliau bersabda, "Al-asyaratu fil jannah." 10 orang itu di surga. An-nabiyyu fil jannah wa Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliyu fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Sa'd bin Malik fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah walau syitu lasammaitul asyirah. Kalau aku mau aku sebutkan yang ke 10. Dia nggak mau sebutkan yang 10. Yang ke 10-nya nggak mau sebutkan. Kenapa?
Sepuluhnya dia. Dan dia yang meriwayatkan hadis, ya kan? Nah, subhanallah, ini apa? Orang yang sangat tawadhu ya. Kalau kita sekarang ini, masya Allah, ini orang kita belum diberitakan surga aja kita udah luar biasa ya. Ya kadang-kadang kita apa? Kalau mau tulis biografi kita itu kadang-kadang kita sekolah nggak lulus di satu tempat pun kita taruh, walaupun cuma sekolah di situ 2 hari ya kita sudah saya sekolah di sini, udah masuk dalam biografi udah. Ya, nah, subhanallah. Ini sahabat yang luar biasa sekali. Ya, ini dia sebutkan 10 orang. Maka di sini ada faedah ya, kawan. Sehingga para ulama mengatakan begini kepada kita, di antara faedah 10 sahabat disebutkan dalam satu rangkaian berita. Jadi kan Rasulullah nggak pisah-pisah ya, nggak pisah-pisah. Suatu saat beliau katakan misalnya Abu Bakar fil jannah, nanti kapan lagi beliau katakan Umar fil jannah, begitu udah terpisah. Tapi ketika beliau menyebutkan 10 orang sahabat ini, beliau sebutkan dalam satu rangkaian dalam rangkaian kalimat. Apa faedahnya? Para ulama menyebutkan kepada kita di antara beberapa faedah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah itu beliau di dalam Al-Isabah itu beliau mengatakan, wa qad jaa dzikruhum fi siyaqi wahidin annahum min ahlil jannah wa hadza min a'la maratibi fadailihim il jama'ahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi basyarati wahidah. Yaitu apa? Telah datang dalam riwayat yang menyebutkan mereka dalam satu rangkaian kalimat bahwa mereka termasuk penghuni surga. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa ini termasuk tingkatan tertinggi dari keutamaan mereka. Tingkatan tertinggi dari keutamaan mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka dalam apa? Satu kabar gembira sekaligus itu. Nah, kalau kita tahu ya, sahabat-sahabat itu kan punya keutamaan banyak-banyak ya. Keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Maka keutamaan yang paling tertinggi dari mereka itu apa? Surga itu tadi. Beberapa orang ini punya keutamaan yang paling tertinggi dari mereka itu surga. Nah, inilah salah satu hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka dalam satu rangkaian kabar gembira dengan surga. Ini menurut Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah. Nah, begitu pula Al-Imam Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwadz, yakni syarahnya apa namanya? Tirmidzi ya. Syarahnya Sunan Tirmidzi ya, Tuhfatul Ahwadz oleh Mubarakfuri. Itu kata beliau begini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-asyaratu fil jannah jam'un bainahum fi basyarati wahidatin yadullu ala annahum muttafiquna fi sabqi wal fadilah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang di surga adalah penggabungan mereka dalam satu kabar gembira. Ini menunjukkan bahwa mereka sama-sama unggul dalam keutamaan dan memiliki kedudukan yang tinggi. Sama-sama apa? Unggul dalam keutamaan dan memiliki keutamaan yang tinggi. Menurut Al-Imam Mubarakfuri rahimana wa rahimahullah. Adapun Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau berkata, wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam anil asyaratil mubasysyirina bil jannah fi siyaqin wahidin yadullu ala taqdimihim fil imani wal jihadi was sabri ala masyaqiddin. Naam. Ya, kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga dalam satu rangkaian kalimat menunjukkan keutamaan mereka dalam mendahului beriman, berjihad, dan bersabar menghadapi kesulitan agama. Itu dalam apa? Itu menunjukkan tentang apa? Ya, apa mereka itu dalam keimanan, dalam jihad, dalam sabar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam beragama, itu mereka benar-benar luar biasa sekali. Ya, benar-benar
luar biasa. Nah, baik, demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini apa hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang sahabat yang mulia ini secara langsung dalam satu kalimat kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut tentang sahabat yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini yaitu sahabat Thabit bin Qais Asy-Syammas. Jadi peristiwanya begini. Suatu ketika sahabat Thabit bin Qais ini turun ayat dalam surat Al-Hujurat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian tinggi di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya bahasan yang bagus terhadap ayat ini. Kata beliau begini. Di sini larangan mengangkat suara di atas suara Nabi, ya, itu bisa menyebabkan gugurnya amalan. Maka bagaimana orang itu beramal mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau mengangkat suara saja itu bisa menggugurkan amal, maka bagaimana kalau dia mempraktikkan suatu bentuk ibadah mendahului Nabi, artinya yang tidak Nabi ajarkan? Tentu mimbabil aula ya, lebih dahsyat lagi tentunya. Nah, tetapi di sini kita katakan bahwa ketika turunnya ayat ini sampai akhir surat Al-Hujurat ini, maka sahabat ini dia Thabit bin Qais ini dia dengar ayat ini langsung dia terbersit dalam pikirannya itu bahwa ana min ahli nar, saya nih termasuk penghuni neraka. Coba subhanallah, muhasabahnya para sahabat itu begitu luar biasa sekali. Kepekaan mereka terhadap teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali. Iya, kalau kita sekarang ini kadang-kadang ya, jangankan disindir, dibilang terang-terangan saja masih ngeyel, masih bandel. Apa kalau kita mau katakan keblinger, ya. Loh, orang-orang dulu, orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya lembut, mudah diingatkan dengan kebenaran, ya, yang pikiran dan fokus mereka itu bagaimana menempuh jalan keselamatan, itu disentil sedikit aja udah kerasa banget bagi mereka. Wah, ini ada apa dengan saya ini? Dan padahal ayat bukan tentang dia, ayat umum, tapi dia merasa, iya, dia merasa dan dia memperbaiki dirinya. Orang-orang yang mudah untuk diberi nasihat, karena memang nasihat itu harus terasa. Kalau nggak terasa itu namanya pujian, ya. Kalau antum disanjung dipuji, disanjung dipuji, anda kerasa kalau ini nasihat. Ya, kalau antum pas kerasa duduk di majelis ilmu, kerasa setiap kali ada nas, ada faedah itu antum kerasa, antum pintar memuhasabah diri. Namanya ini orang datang dalam majelis ilmu, majelis memperbaiki diri. Jangan baperan, datang kemudian ada nas atau ada faedah yang pas dia tersindir, wah nggak enak Ustadz nih, nyindir-nyindir kita, malas belajar sama dia. Ya, ya. Nah, ya kalau anda tidak tersindir dengan nas, ya ini anda bermasalah. Ya, karena majelis ilmu itu adalah majelis memperbaiki diri. Kalau anda tidak pernah tersindir oleh nas, berarti anda sudah benar semua. Anda sudah benar semua, dan subhanallah luar biasanya anda. Maka ini sahabat dia langsung mengatakan dalam dirinya, ana min ahlil nar. Lalu apa? Orang ini menahan diri dari bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kabur, malu dia karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian tinggi di atas suara Nabi. Maka dia ini malu, lalu dia menyendiri, dia di rumahnya. Beberapa hari Nabi nggak lihat dia, Nabi nggak lihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi tanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, antum tahu siapa ini Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini seorang yang dia meninggal itu dijemput oleh apa? Puluhan malaikat rohnya. Tapi lolos dari adab kubur enggak? Enggak juga. Disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam At-Tadhkirah itu,
Ini orang luar biasa keutamaannya, begitu meninggal dijemput oleh puluhan malaikat. Tetapi itu pun ketika dikuburkan, itu kubur menyempit, rebuk tulang-tulangnya itu, baru kemudian terbuka lagi. Artinya apa? Begitu dahsyatnya azab kubur ya. Dan subhanallah, orang sekelas sahabat yang mulia ini itu mempunyai kondisi yang demikian, apalagi anak, apalagi antum, apalagi kita semua ya. Subhanallah. Nah, kita harus banyak membaca buku-buku tentang muhasabah. Tentang apa? Muhasabah. Maka sahabat ini, Nabi tanya kepada Sa'ad bin Mu'adh ini, "Ya Aba Amr, ma sya'anu Thabit?" Wahai Abu Amr, apa masalahnya Syabit itu? Ya, ashtaka. Apa dia pernah mengadu apa kepada Anda? Kok dia nggak pernah kelihatan ini? Subhanallah ya. Dia nggak pernah kelihatan. Maka Sa'ad mengatakan, innahu lajari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Aku ini memang tetangga dia ya Nabi, tapi aku sendiri nggak tahu apa masalahnya ini. Ya, subhanallah. Jadi memang sahabat-sahabat dulu itu memang mereka saling perhatian sekali. Saling memang benar-benar keberadaan mereka itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk temannya. Iya. Kalau temannya ada apa-apa saja mereka paham ini. Ya, tapi kita ini kadang-kadang ada teman sudah di pojok masjid ya, sebulan 3 bulan gak pernah keluar, doanya sampai tangan sudah kayak gini, kita kadang itu dia mungkin belum bayar utang itu. Ya kita kurang peka. Nah, ini subhanallah, ini apa? Kadang-kadang dia juga ada sahabat kita, dia sholat nangis, mungkin kita malah itu belum dapat gaji 3 bulan kayaknya. Ya. Tapi subhanallah, para sahabat itu memang benar-benar mereka sangat peka untuk apa? Saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Lihat sahabatnya terganggu saja, ini ada apa ya, khi? Dan subhanallah, kalau antum di negeri Yaman, anak nggak tahu di tempat lain ya. Tapi anak di negeri Yaman itu kalau kita ketemu sama orang Yaman, itu pertanyaan pertama dia itu ayyul khadamat. Apa yang bisa saya bantu? Subhanallah. Walaupun mungkin dia hanya basa-basi, tapi pertanyaan pertama, dia kenal antum, gak kenal antum, pertanyaan pertama itu setelah salam, dia tanya, ayyul khadamat, saya bisa bantu apa? Subhanallah. Kalau kita sekarang gimana tuh? Ya, begitu ketemu, iya, waalaikumsalam. Langsung aja. Padahal subhanallah, kadang-kadang ketemu juga dia nggak sapa, nggak. Padahal kata Nabi, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka khawnafiddin azani Allah wa ikum, ini sahabat Sa'ad bin Mu'adh dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lajari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Aku ini tetangga dia ya Nabi, tapi dia saking tertutupnya dia ini, aku udah tahu apa masalahnya sekarang ini. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saat pun setelah Nabi tanya Thabit ini, saat berangkat ketemu dia, Nabi langsung pergi. Setelah itu langsung pergi ke rumahnya. Dia kasih tahu kepada Thabit. Dia katakan, Thabit, Nabi tadi tanya kamu, ya, kemana kamu nih? Bagaimana? Ada apa? Maka apa kata dia? Thabit ini dia katakan, unzilat hadil ayat wa qad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala rasul sallallahu alaihi wasallam fa ana min ahlin nar. Dia ini sudah punya kesimpulan. Nah, muhasabah. Jadi begitu ayat turun, dia punya kesimpulan. Kesimpulannya dia itu apa? Kalian tahu sendirilah, Saat saya ini kan orang yang suaranya paling keras dari kalian di hadapan Nabi. Sementara ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ini orang yang suaranya paling kuat. Ya, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah angkat suara kalian tinggi di hadapan, melebihi suara Nabi. Sementara kalian tahu saya ini orangnya suara paling keras di hadapan Nabi. Kalau begitu, ya saya ini termasuk ahli neraka sudah di ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan saya, begitu kata dia. Hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa? Innahu fil jannah. Dia itu di surga. Dia itu di surga. Subhanallah. Ya.
Nah ini satu kisah. Rekomendasi Nabi secara personal. Ada peristiwa lain yang rekomendasi Nabi secara personal itu kepada apa? Seorang wanita hitam yang tinggal di masjid ya, melayani kebersihan masjid waktu itu ya. Nah, jadi dikenal kalau di dalam riwayat-riwayat itu almar'atu sauda, wanita yang hitam ya. Ternyata Masya Allah ya, ketakwaan itu bukan dari mulusnya kulit ya Bang Jack ya. Kadang-kadang memang ya, tapi walaupun mulusnya kulit itu juga mahal biayanya ya. Nah, ini di ketakwaan ini subhanallah. Jadi ini apa? Wanita ini dia terkena penyakit apa? Kalau kita di Ambon, ya ayan. Kalau di Ambon itu namanya mati-mati ayam. Penyakit ayan ya, ayannya itu. Lalu orang ini dia datang kepada Nabi. Satu ketika itu dia datang kepada Nabi, dia katakan begini, ini usra wa ini atakasyafu fad'ullah ali. Ya Rasulullah, aku ini penyakit ayan, dan kalau penyakit itu sudah datang, dah sadar diri sampai tersingkap auratku itu ya, maka doakanlah kepada Allah supaya saya itu sembuh ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tawari dia, kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau engkau mau engkau bersabar dan bagimu surga, tapi kalau engkau mau juga aku doakan kepada Allah supaya engkau sembuh dan insya Allah Allah akan menyembuhkan engkau. Pilihan. Orang sakit, Rasulullah beri pilihan. Mau sabar surga, tapi mau sembuh aku doakan Allah sembuhkan. Kalau antum diberi tawaran itu kira-kira mau mana itu? Hah? Mau mana itu? Masih banyak amalan lain lah Ustadz, saya sembuh dulu, ya kan? Iya. Ini kan biasa ya. Kita itu biasanya kalau mau cari surga kan gak mesti dengan itu Ustadz, ya kan? Surga kan banyak juga, saya mau yang lain, yang penting sekarang saya sembuh dulu ya. Tapi subhanallah, memang orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu benar-benar yang menemani Nabi, bersahabat dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu benar-benar orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hati manusia-manusia yang terbaik di bawah kolong langit ini. Ambisi mereka itu tidak lain kecuali surga, 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 surga. Ambisi mereka. Hatta engkau tawarkan kepada mereka dunia dan surga, mereka akan membuang dunia itu dan mereka mengambil surga. Padahal mereka masih hidup di dunia dan mereka belum melihat surga. Tapi mereka hidup di dunia dan mereka mengalami kehidupan dunia, merasakan dunia. Tapi ambisi mereka kepada sesuatu yang belum mereka lihat itu begitu kuat sekali. Iya ikhwan. Mafhum ya? Sampai sahabat, ketika ada sahabat di dalam medan perang, itu setelah perang mereka berhenti kasih makan. Begitu dikasih kurma, apa dia katakan? Demi Allah, saya perang bukan untuk dapat makan kurma ini. Saya perang itu supaya saya mau dipanah dari sini, supaya saya syahid. Ya, maka seketika itu dia maju ke dalam medan perang dan dia terbunuh. Persis anak panah musuh itu tertancap di lehernya tersebut. Ya. Coba antum bayangkan ambisinya kayak gimana itu, ambisi tentang surga itu. Ya, subhanallah. Diberi pilihan. Wanita ini diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Asbir. Kalau begitu saya sabar. Saya sabar. Pilihannya pilihan sembuh apa pilihan surga? Pilihan surga. Pilihan surga. Subhanallah. Sama dengan sahabat siapa? Uqasyah. Ketika Rasulullah berbicara tentang 70.000 sahabat yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa adab, Uqasyah itu langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk mereka. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau termasuk mereka. Berdiri lagi satu orang, ya Rasulullah, doakan supaya saya juga termasuk mereka. Kata Rasulullah, sabaqaka Uqasyah. Uqasyah sudah mendahului engkau. Kalah cepat. Ambisinya dalam kebaikan kalah cepat. Jadi memang untuk kebaikan itu harus berlomba. Harus apa? Berlomba. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Jangan sampai apa? Didahului orang lain. Nah ini dia katakan asbir, saya sabar. Apa kemudian? Tapi ya Rasulullah, ini atakasyafu fad'ullah li. Tapi aku kalau sakit itu
aurat selalu tersingkap, maka doakan kepada aku supaya anla atakasyaf, supaya jangan kalau sakit datang jangan tersingkap aurat, itu aja. Maka Rasulullah doakan dia. Dan ini juga wanita ahli surga. Sampai kata sahabat setelah peninggal Rasul, ini wanita kalau lewat, sahabat ada duduk-duduk tuh mereka katakan, kalian mau lihat penghuni surga yang masih berjalan di bumi apa enggak? Oh iya, nah itu penghuni surga yang masih berjalan di bumi. Mereka tunjukkan kepada ini apa? Sang wanita tersebut. Subhanallah. Iya. Itu kalau terjadi kepada kita, wah saya sudah punya tazkiyah, ini rekomendasi dari Rasulullah dengan surga, tazkiyah saya dari sini, dan dari sini. Subhanallah. Ya. Nah, taib. Nah, ini ikhwan fiddin azan ya Allah ya, tentang orang-orang yang diberikan rekomendasi secara personal dengan surga. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari biografi mereka supaya kita tahu apa yang menyebabkan mereka itu dijamin dengan surga itu. Iya. Nah, begitu pula orang-orang yang lahir di dalam hadir di dalam Baiatur Ridwan. Hadir dalam Baiatur Ridwan itu kurang lebih ada 1.400 orang ya. Yaitu apa kata Rasulullah? La yalijun nara ahadun baya'a tahta syajarah. Atau kama ja'a fil hadis. Tidak akan masuk surga seorang pun di antara orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ini, yakni Baiatur Ridwan. Itu kurang lebih ada 1.400 orang yang hadir dalam Baiatur Ridwan itu. Dan mereka juga termasuk apa? Penghuni surga yang diberikan rekomendasi secara personal. Iya. Paham ya, ikhwan? Taib. Demikian ikhwan fillah azza Allahu wa iyyakum, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu hadis ya sebagai nasihat, yakni telah datang di dalam riwayat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak. Wahai ibnu Adam, konsentrasilah dalam beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu, aku tutupi kemiskinanmu. Jadi kalau antum galau, jangan terlalu pikir galau-galaunya, tapi fokus ibadah kepada Allah. Niscaya Allah akan menghilangkan rasa galau Anda dan Allah akan tutupkan kefakiran Anda. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa illa taf'al, kalau engkau tidak seperti itu, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Kalau kita galau terhadap dunia, galau itu enggak pernah berhenti. Demi Allah enggak pernah berhenti. Ya, antum akan sibuk begitu terus saja. Karena ini kata Rasulullah, wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan. Kalau engkau tidak fokus untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu itu. Aku tidak akan tutupi kefakiran. Kalau seandainya Allah tidak tutupi kefakiran kita, lalu siapa yang akan menutupi kefakiran kita ya kawan? Ya. Sebab itu diantara kalangan para salaf mengatakan begini, barang siapa yang berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya Allah akan memenuhi kesulitan hidupnya. Tetapi barang siapa yang tidak demikian, tidak berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia meninggal, di lembah mana dia akan binasa, di lembah mana dia akan binasa. Sebagaimana perkataan ini dinukilkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimana wa rahimahullah. Taib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.